Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI. Apa kabar? Senang sekali pada kebersamaan kali ini kita kembali berjumpa pada program Sentuhan Kolbu. Segala puji bagi Allah dan sholawat selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad, dan harapannya semoga nantinya kita bisa berkumpul dengan beliau. Amin Allahumma amin. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kebersamaan kita pada program Sentuhan Kolbu kali ini kita akan membahas tentang yaitu adalah Al-Quran sebagai penyembuh atau asyifa, bersama narasumber kita yaitu Al-Mukarram Guru Azmain bin Ahmad, pimpinan dari Majelis Ta'lim Al-Firdaus Kota Samarinda. Kita akan sapa beliau dulu. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Amin amin. Nah Guru, apa penjelasan di awal dengan tema yang kita bahas yaitu adalah Al-Quran sebagai penyembuh nih Guru? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudariku pemirsa TVRI dalam acara Sentuhan Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan manfaat yang sangat banyak sekali. Salah satunya pada kesempatan hari ini, Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat, sebagai penyembuh, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-82, min ba'di a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, al-ayah. Dan kami menurunkan dari Al-Quran sesuatu yang bisa menjadi penawar dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dianjurkan dengan bersuara karena punya efek tertentu. Bahkan akhir-akhir ini ada dokter yang berada di Prancis, kalau tidak salah namanya Dr. Alfred, menemukan penyembuh dengan deteksi suara atau dengan suara nyaring, dalam artian ketika seseorang terkena penyakit kanker, ternyata penyembuhnya adalah dengan cara berteriak. Dan ketika diamati oleh dokter muslim yang bernama Dr. Al-Qadhi, beliau merasa tidak wajar penyembuh dengan teriak-teriak. Akhirnya beliau ternyata menemukan yang sangat wajar dan seharusnya, yaitu dengan membaca Al-Quran bersuara. Ternyata ini lebih manjur, lebih efektif, karena ketika Al-Quran dibacakan, di saat itu virus-virus, kemudian kuman-kuman yang berada dalam sel tiba-tiba terhenti. Dan di waktu yang bersamaan, sel-sel positif akan lebih aktif. Dan di sini mengembalikan kestabilan manusia tersebut. Dan kalau kita mendengarkan bahwa Al-Quran sebagai obat, ini memang benar adanya, atau lebih tepatnya sebagai penyembuh. Karena apa? Karena kalau kita berobat, khawatirnya sebagaimana kita berobat yang biasa, ada kemungkinan tidak sembuh. Tapi kalau Al-Quran penyembuh, ini pasti sembuh. Kalau tidak sembuh, kekurangan pada si pembaca Al-Quran, mungkin masih bergelimangkan dengan dosa, belum bertaubat, dan semisalnya. Walhasil kalau Al-Quran sangat bisa menyembuhkan. Bahkan tidak hanya di masa sekarang, mulai zaman Rasulullah SAW, ketika ada sekelompok sahabat berkunjung ke suatu kaum, kemudian ditolak. Tiba-tiba tidak lama lagi kepala sukunya tersengat kalajengking. Akhirnya racunnya menyebar dan kondisinya sangat kritis, hampir mendekati sakaratul maut. Dan di antara mereka ada yang ingat, tadi ada sekelompok manusia-manusia yang kelihatannya sangat soleh. Barangkali di antara mereka ada yang mampu menyembuhkan kepala suku kita. Ya, dicarilah kelompok sahabat tersebut. Apakah di antara kalian ada yang mampu menyembuhkan kepala suku kami yang sedang sekarat karena racun kalajengking yang sudah menyebar? Ternyata
di antara mereka langsung ada yang berdiri, angkat tangan. Ana, insya Allah, biiznillah, saya akan menyembuhkan dengan izin Allah. Akhirnya kembali dan didatangilah mana luka yang digigit kalajengking tersebut, dibacakan Al-Fatihah, tentunya surah pertama dari Al-Quran. Ternyata dengan izin Allah kepala suku tersebut langsung sembuh. Ini membuktikan bahwa bacaan Al-Quran juga sebagai penyembuh penyakit fisik. Karena mohon maaf, sebagian saudara-saudari kita berkefahaman kalau orang dibacakan ayat Al-Quran, ini kalau nunggu kemasukan jin, kerasukan setan, itu saja. Itu tidak benar. Tapi kalaupun ada orang kemasukan setan, itu kalau dibacakan ayat Al-Quran ada pengaruhnya juga. Walhasil obat ya, yang dimaksud syifa'un di sini terutama adalah amradul qalbi, penyakit-penyakit hati. Tentunya sesuai dengan acara kita ini, sentuhan kolbu. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini terutama sebagai obat dari penyakit-penyakit hati. Di antaranya al-hiqd, ya, penyakit iri, dengki. Ini obatnya adalah harus sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Mohon maaf kalau ada tetangga kita ketika melihat ada saudaranya depan rumah mampu membeli layar televisi lebar berapa itu? 32 inch. Wah, ini kalau orangnya terkena penyakit hati, dia ya istilah sekarang itu kena penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, jadi ketika ada tetangganya senang karena dapat nikmat, dianya yang susah, masuk ke dalam, hatinya sakit. Ya, besoknya lagi ada backup nganter hadiah rumah tetangganya. Untuk siapa? Tetangga sebelah sampean, ya, dapat pemanas. Dia langsung masuk ke dalam, tiba-tiba kepanasan. Ya, besok lagi datang backup, ya, kemana? Tetangga sebelah kiri sampean. Apa itu? Ya, pendingin. Wah, langsung masuk kamar kedinginan. Ya, belum lagi dikabarkan, wahai ibu, tetangga belakang rumah sampean dapat hadiah mobil Ferrari. Nah, di saat ini dijamin orang ini besok juga naik mobil. Cuma bukan mobil Ferrari, bukan mobil Pajero, bukan mobil Fortuner, tapi mobil ambulans. Karena pengaruh sakit hatinya, iri dan dengki. Makanya Allah mensifati dalam Al-Quran, ya, fi qulubihim maradun fazadallahu maradun. Ini ditekankan kepada orang-orang munafik. Jadi mereka fisiknya sehat, tapi hatinya yang sakit, iri, dengki dengan kaum muslimin yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Al-Qur'an serbaguna, bisa sebagai penawar fisik, juga bisa sebagai penawar hati, dan masing-masing sudah kita sebutkan contohnya masing-masing. Mudah-mudahan ya dengan sedikit tausiah ini kita kembali lagi kepada Al-Quran, kalamullah. Kalau tidak ada reaksinya, kita harus introspeksi diri, kita harus sadar diri bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berdialog langsung dengan Allah, maka hendaknya membaca Al-Quran. Makanya perasaan seperti ini harus kita hadirkan. Seperti sahabat Ikrimah di saat itu, ketika beliau membuka Al-Quran langsung tersungkur pingsan. Kemudian bangun wudhu lagi, buka Al-Quran, jatuh tersungkur pingsan. Kemudian wudhu dikuat-kuatkan, ya. Ketika sudah kuat, kenapa engkau pingsan berkali-kali, wahai Ikrimah? Karena hadza kalamu Rabbi, hadza kalamu Rabbi. Ini adalah kalamnya Allah, ini adalah kalamnya Allah. Jika perasaan kepada Al-Quran seperti ini, maka akan memberi efek positif ya kepada diri kita.
lahir dan batin kita. Makanya kita harus memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, terutama keterangan yang pertama tadi, ketika kita membaca Al-Quran maka virus kuman akan berhenti. Makanya mudah-mudahan kita mengajak kaum muslimin muslimat yang kitabnya adalah Al-Quran, kita perbanyak interaksi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak interaksi Al-Quran ini, berbagai macam virus, terutama virus corona, akan menjauh dari kita semua, para pembaca Al-Quran. Amin. Bagaimana tentang Rasulullah sendiri yang menjelaskan tentang bagaimana keistimewaan Al-Quran sebagai asyifa nih, apakah ada? Ada, ketika Rasulullah sendiri sakit, beliau juga membacakan yang disebut 3 kul atau trikul kalau istilah anak muda. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ditiupkan kedua tangan beliau, kemudian diusapkan ke sekujur badan yang bisa disentuh. Itu dalam rangka penjagaan dan penyembuhan diri beliau. Dan Ibunda Aisyah juga ketika Rasulullah, ya, beliau juga manusia dan bisa juga kena ujian berupa sakit. Ibunda Aisyah sendiri mengobati beliau dengan membacakan ayat-ayat tersebut, ditiupkan, diusapkan ke ayahanda beliau. Jadi Rasulullah sendiri juga mengamalkan, diamalkan ke istri beliau, keluarga beliau, putra-putri beliau, sampai para sahabat secara keseluruhan. Iya. Dan kalau kita berbicara tentang Al-Quran sebagai penyembuh nih guru, kan banyak surah daripada Al-Quran dan banyak juga ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, ketika seseorang ingin mengamalkan surah atau kandungan Al-Quran sebagai penyembuh, yang mana diamalkan nih guru? Sebenarnya kalau mengamalkan ayat mana ketika untuk penyembuh, disesuaikan penyakit diri masing-masing. Jadi kalau mohon maaf, kalau sekarang ini banyak saudara kita stroke dini, itu salah satu penyebabnya itu karena stroke gaji tidak sesuai dengan stroke belanja. Stroke gajinya sedikit, stroke belanjanya banyak. Ketika melihat, wah langsung bikin stroke dini. Nah, kalau stroke dini, cari obat dari Al-Quran ada, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya, misalkan kakinya, maka cari ayat yang terakhir dari keluhan Nabi Ayub alaihissalam. Anni masan yang durru wa anta arhamur rahimin. Anni masan yang durru wa anta arhamur rahimin. Anni masan yang durru wa anta arhamur rahimin. Sebanyak-banyaknya. Dan saya lebih yakin menyampaikan ini karena kemarin di Balikpapan ada salah satu jamaah anak yang mengamalkan ini ketika stroke. Ya, beliau adalah salah satu karyawan BDAM, ya, saudara saya. Itu mengamalkan ini beberapa malam. Akhirnya diberi kesembuhan oleh Allah, kesembuhan total. Sampai-sampai kalau beliau ini bercerita ke temannya, saya dulu pernah kan stroke. Tidak ada yang percaya. Kenapa? Karena saking maksimalnya kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Nah, ini baru ayat Al-Quran. Kalau anak-anak muda terkena penyakit andilau, antara dilema dan galau, nah, itu karena apa ini? Teman yang suka PHP ini ternyata cuma sebastian, sebatas teman tanpa kepastian. Nah, ini kan bikin galau. Nah, cari dalam Al-Quran, ini siapa ini yang kisah, ya, Nabi yang galau. Nah, ini Nabi Yunus alaihissalam. Nah, akhirnya bagaimana kegalauan beliau, ini luar biasa, kegelapan. Beliau ditelan ikan hiu, ya, ditelan ikan hiu. Berarti beliau berada di 3 kegelapan. Kegelapan pertama, kegelapan perut ikan hiu itu sendiri. Kegelapan kedua, ikan hiunya membawa ke dasar lautan. Jadi kegelapan lautan. Kegelapan ketiga, ya, ternyata di saat itu di tengah malam yang gelap gulita, dilapis 3 kegelapan karena beliau berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya beliau dikeluarkan dari 3 kegelapan tersebut. Nah, jadi bagi yang galau-galau, amalkan zikir ini. Ini termasuk syifa dari Al-Quran. Baik, Masya Allah. Baik guru, kita akan sambung lagi nanti. Pemirsa TVRI Kaltim tetap bersama kami dalam program Sentuhan Kalbu.
Pemirsa TVRI Kaltim, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sentuhan Kolbu bersama Guru Azumain bin Ahmad, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Firdaus Kota Samarinda. Dan kita sudah membahas tadi bagaimana penjelasan dari beliau tentang Al-Quran sebagai yang namanya penyembuh atau asyifa, yang dimana ini sangat istimewa ketika kita yakin untuk mengamalkannya. Nah Guru, kita sambung dengan apa yang kita bahas. Ketika seseorang ingin mengamalkan Al-Quran sebagai penyembuh, apakah dia harus membutuhkan ijazah atau dia bisa mengamalkannya langsung? Membaca Al-Quran bisa dibilang tanpa ijazah pun sudah cukup, ya. Kalau yang diperlukan ijazah ini yang menghafalkan Al-Quran, diharapkan punya sanad sampai sambung kepada Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran ini umum, ya, sebagai rahmat, ya, bagi orang-orang yang beriman. Jadi tanpa ijazah pun tetap insya Allah bermanfaat. Makanya biasanya ada orang yang tidak mampu membaca Al-Quran, akhirnya dibacakan, yang istilahnya orang diruqyah. Ya, itu pun ada manfaatnya, ada efeknya, sama. Tapi harus ditekan, titik-titik urat syarafnya ditekan dengan bacaan ayat-ayat ruqyah. Nah, itu manfaatnya juga sama tadi. Kalau kebetulan ada virus atau kuman, ya, sel-sel yang mati, ketika tangan kita menyentuhnya, maka sel-sel yang mati bisa hidup kembali. Kemudian istilahnya yang sel-sel yang positif akan lebih aktif lagi. Makanya ini makin menambah kestabilan seseorang tersebut. Akan tapi kalau dibandingkan efeknya lebih manjur mana dibacakan orang lain sama baca sendiri, sebenarnya lebih ke membaca sendiri. Karena tadi, ya, kalau kita membaca sendiri, manfaat itu langsung kepada diri kita. Dan harus sering-sering baca Al-Quran. Salah satu manfaatnya tadi, siapa tahu dalam diri kita ini ada potensi kena penyakit kanker, ya. Terus dengan kita sering baca Al-Quran, ternyata kankernya bisa hancur. Sebelum kita periksa ke dokter, ternyata kanker sudah hilang. Padahal kalau seumpamanya kemarin-kemarin kita tidak baca Al-Quran, dideteksi oleh dokter, mungkin ada sel kankernya. Nah, ini bacaan Al-Quran. Jadi manfaat untuk diri kita sendiri dan berusaha kita sendiri yang membaca. Amin. Dan juga Guru, ketika mengamalkan Al-Quran ini, bagaimana mengkhusyukkan hati supaya benar-benar merasakan yang namanya Al-Quran sebagai penyembuh atau penenang nih Guru? Kembali ke cerita-cerita para sahabat tadi. Jadi kita ketika membaca Al-Quran, kita merasa bahwa kita sedang berdialog dengan Allah. Ketika di situ kita bacakan ayat-ayat nasihat, seakan-akan kita dinasihati langsung oleh Allah. Ketika kita disemangatkan untuk masuk surga Allah, seakan-akan Allah sendiri yang mempromosikan surganya. Kalau ayat-ayat siksa, jadi seakan-akan Allah sendiri yang mewanti-wanti, menakuti kita jangan sampai terjerumus ke perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita ke nerakanya. Jadi kita hadirkan seperti ini, insya Allah lebih mengena. Kemudian lebih sering interaksinya kepada Al-Quran, bahkan kalau bisa sampai taraf, kalau bisa tahsinnya dulu, kemudian membaca dengan tartil. Ini efeknya lebih, ya, berpengaruh kepada fisik kita, bahkan hati kita ketika membaca dengan tartil. Kemudian kalau bisa kita minta anugerah kepada Allah supaya kita diberi kemampuan menghafalkan lafaz-lafaz Al-Quran. Kemudian memohon juga supaya dapat taufik untuk mampu mendalami isi kandungan Al-Quran juga. Jadi tidak hanya lafaznya saja, tapi tahu apa yang kita baca, ya, apa yang kita baca. Kalau tahu, nah, kemudian, ya, kita juga berusaha untuk memahami tafsirnya. Jadi tidak cukup dengan terjemahan saja, perlu tafsirnya, untuk mendalami isi kandungan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti secara refleks dalam sifat dan sikap kita keluar akhlak persis seperti Al-Quran, seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Berarti juga bisa dikatakan orang yang
mudah sakit atau memang sering galau atau tidak tenang hatinya, berarti bisa juga diartikan kurang atau sering lupa untuk membaca Al-Quran berarti guru ya. Bisa, ya. Nah, dan kalau tadi kita Pian sampaikan bahwasanya asyifa di sini bukan hanya penyakit fisik tapi penyakit hati nih guru ya. Nah, ini kan yang sangat susah untuk melihat diri kita, penyakit hati yang mana kita rasakan nih guru. Bagaimana nih guru? Jadi untuk lebih amannya, untuk menghilangkan penyakit hati semua, ya sebenarnya mirip dengan menghilangkan penyakit yang fisik tadi. Kalau kita kena stroke, ayat yang menceritakan tentang Nabi Ayub dan kita amalkan. Kalau kita cari ayat yang diamalkan oleh Nabi Yunus dan seterusnya. Tapi kalau penyakit hati, sebenarnya kita juga berusaha dulu mencari ayat-ayat, misalkan yang penyakit sombong, cari ayat-ayat yang mana Allah ini ya la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini kita baca sering kali, insya Allah kita nanti akan lulus sendiri. Nah, itu juga ada juga. Nah, cuma lebih efisiennya kita baca mulai awal sampai akhir. Nah, ini kita akan memperoleh manfaat Al-Quran secara keseluruhan tanpa kita sadari. Sifat dan sikap kita akan keluar mencerminkan kalau kita ini sering berinteraksi dengan Al-Quran, dengan kalamullah. Dan kalau yang seperti dengan tuntunan Rasulullah dalam mengamalkan Al-Quran sebagai sifat itu seperti apa nih bro? Bisa dijelaskan lebih detail lagi kepada pemirsa nih bro? Jadi orang ini tahu, oh cara mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, oh ini tidak, nah ini bro. Oh iya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari kesembuhan pakai perantara Al-Quran, kita juga jangan sampai membedahi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ketika mengobati diri beliau sendiri, ya, beliau membacakan Al-Quran, ditiupkan kepada dua tangan beliau, diusapkan ke sekujur tabu yang ada. Kemudian diajarkan kepada istri beliau ketika Rasulullah sakit, istri beliau yang membaca, ditiupkan ke tangan beliau dan ditiupkan atau diusapkan ke anggota yang sakit. Ya, begitu juga yang dilakukan pada ulama pengikut Rasulullah ketika sakit membaca Al-Fatihah, ditiupkan ke dua telapak beliau, diusapkan sendiri ke seluruh tubuh beliau. Ya. Nah, kemudian bisa juga pakai perantara madu, ya, dibacakan ayat-ayat tertentu, ya, bisa ayat kursi, boleh pakai hitungan, boleh tidak, ya, boleh kombinasinya mungkin biasanya ayat kursi 7 kali, kemudian Al-Fatihah 7 kali, Muawwidzatain masing-masing 3 kali, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kadang ditambah Al-Kafirun 3 kali juga. Nah, ini bisa habis kita baca, kita tiupkan, kita minum, insya Allah reaksi. Barangkali ada jin-jin yang bersemayam di badan kita, insya Allah dengan madu ruqyah tadi bisa keluar. Kalau ada madu, kalau tidak ada madu bisa air zam-zam kalau ada. Ini lebih bagus, air yang paling bagus di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau tidak ada, air putih dibacakan seperti tadi, insya Allah manfaatnya juga tidak kurang, insya Allah kurang lebih sama saja. Jadi diminum, ya, insya Allah akan keluar. Ya. Iya, berarti memang sudah terbukti gurulah ketika mengamalkan Al-Quran sebagai asyufa itu memang itu akan dirasakan langsung bagi yang mengamalkannya. Baik, ini kita sudah di akhir kebersamaan dalam program Sentuhan Kolbu. Terima kasih Guru Azumain telah hadir dan menyampaikan nasihat tentang Al-Quran sebagai syifa. Semoga ini bisa menambah keyakinan kita untuk lebih memperhatikan Al-Quran kita, lebih memperhatikan bacaan kita, dan istiqomah dalam mengamalkan Al-Quran sebagai petunjuk iman kita. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.